Jadi dengan ada media sosial ini justru terbantu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari dan Sehari-hari. juga kita juga bisa tahu apa respon publik seperti apa kan dari reply-nya, dari jawabannya. Dan juga kita bisa kalau misalnya kita melalui YouTube berapa yang nonton kan juga kita tahu mana yang disenengin mana enggak. Pak Frans, sekarang kita meneruskan ini Pak Frans. Pak Frans kemudian pindah di Kementerian Keuangan, terus kemudian sekolah. Waktu itu milih sekolahnya ke Jepang gimana ini cerita? Kenapa kok nggak ke Amerika, ke Iya, iya, Eropa gitu ya? iya. Eh, apa Eh, ada atensi tertentu gitu ke Jepang? nggak juga sih Sebentar, Pak. waktu Pak Frans sekolah ke Jepang udah menikah belum? Udah Pak, Oh udah ya sudah gitu ya. menjelang anak saya udah baru satu. Oh Ya, gitu ya. itu tahun 2000 Pak. Berarti udah hampir 22 tahun yang lalu ya. Iya iya. Kalau ditanya kenapa ke Jepang, kebetulan waktu itu beasiswa yang ditawarkan ke kantor Kimai memang dari Jepang Pak. Apa Eh, main buso ya Pak? Apa? yang pertama yang S2-nya tuh dari World Bank Pak, dari Oh World dari Bank. World Bank Dia ya. ada kerjasama dengan Jepang, jurusannya Public Policy and Taxation. Nah, jadi saya coba apply itu dan kebetulan diterima di Yokohama National University. Nah, dan ternyata saya jatuh cinta sama Jepang karena ya kan secara culture sama ya Pak. Itu Pak Kemudian ya. juga kebetulan di sana dapatnya kuliahnya yang bahasa Inggris yang secara prinsip nggak terlalu inilah. Kalau misalnya harus bahasa Jepang kan kayak juga saya Oh ya, ya kerepotan. itu betul betul. Nah, tapi dari ininya juga dari ilmunya nggak jauh beda juga karena secara ekonomi kan banyak lulusan dosen-dosen di sana banyak lulusan Amerika juga. Jadi saya ya anggap udah seperti keluar ke negeri ke sekelas Amerika Mhm, juga udah mhm, lumayan lah Pak. mhm. Nah di situ memang waktu saya S2 2 tahun di Yokohama, saya juga mengambil beberapa pelajaran Pak. Contohnya misalnya selain saya kuliah di situ karena ini program khusus dari World Bank disediakan internship dengan NTA namanya National Tax Administration itu Oh, otoritas pajaknya Jepang kayak DJP-nya Jepang lah. mhm, mhm. Jadi seminggu sekali kita itu diberikan waktu seharian penuh untuk mendapatkan pelajaran dari para pejabat-pejabat dari pajak Jepang. Jadi betul-betul Betul, praktisi ya Pak, praktisi. praktisi ya. Terus diberi kesempatan juga untuk mengunjungi KPP di sana, kantor pajak sana, dan jadi itu memang programnya spesial dan menurut saya itu cukup bagus. Dan pada akhir tahun pertama kan 2 tahun ya Pak. Pertama itu kita diberikan kesempatan juga untuk melakukan simulasi tax treaty dengan Oh, mahasiswa-mahasiswa Harvard waktu itu Pak. Jadi oh, kita seolah-olah negosiasi apa namanya perjanjian pajak internasional ya. internasional. Nah itu menurut saya sih juga cukup bagus programnya sehingga memberikan wawasan kepada kita bagaimana bernegosiasi, terus berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Jadi cukup inilah berpengaruh juga buat keilmuan saya gitu. Saya kira akhirnya banyak teman-teman yang kuliah di Jepang itu mendapatkan benefit lebih dibandingkan pada saat kuliah di Amerika dan Eropa, Pak. Karena satu hal yang tidak diperoleh di Amerika dan di Eropa itu dosennya betul-betul membimbing dan menghormati ya Pak ya anak Betul buahnya betul ya, betul bukan? betul. Saya Dan kira. sangat ini sekali dan kita juga harus apa ya namanya dia jadi kayak semacam guru-guru yang Oh iya, apa guru dari kayak betul ya. bener-bener dekat gitu kita. Betul-betul dekat ya. Dan itu apa kelebihan Jepang memang dia punya culture timur yang kuat tapi Iya. mereka juga pinter-pinter. Orang-orang anak-anak Jepang yang sekolah di Amerika pun kan juga yang pinter-pinter Pak. Jadi pada saat pulang Iya, jadi dosen juga iya pasti betul. dosen yang pinter-pinter juga gitu. Kemudian Pak Frans pulang ke Indonesia diangkat jadi pejabat pajak ya Pak ya. Ya, jadi pulang 2002, kemudian 2003 jadi kepala seksi Pak. Sempat sekolah jadi kepala seksi setahun, terus 2005 itu ngambil S3 di Niigata University. Eh, di situ juga saya banyak belajar tuh Pak. Karena kan kalau S3 itu Pak ya, kan nggak ada kelas ya Pak, nggak ada kelas, Hmm. kemudian juga nggak ada teman apa kayak inilah yang bisa bareng-bareng kalau kelas kan ada ya.
Jadi musuhnya adalah diri kita sendiri. Iya, iya. Bagaimana kita mengatur ritme, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, kemudian juga kapan harus ketemu dosen dan lain sebagainya, benar-benar sendiri semua. Jadi kalau nggak survive di situ rasanya bisa stres orang itu. Iya, 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 betul, betul. Dan untuk sebagai buat work life balance lah, saya ikut berbagai kegiatan aktivitas, misalnya saya pernah jadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia juga di Oh, Niigata. iya, iya. Jadi sering kumpul-kumpul juga kita di situ ngadain kegiatan. Waktu itu kalau nggak Bapak ingat tahun 2005 apa 2006 Jogja pernah gempa ya Pak. Nah kita Iya. ngumpulin dana tuh dengan di mahasiswa-mahasiswa dalam, Oh, kita ngadain apa semacam eh, apa festival tari, terus kita ngumpulin dana terus kita kirim ke Jogja. Terus saya juga ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Internasional Muslim Internasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa Muslim dari negara, waktu itu ada dari mahasiswa dari Mesir, dari Bangladesh, dari Malaysia, itu ada punya perkumpulan. Nah saya jadi ketuanya di situ. Ah, kita sempat bangun masjid Pak di oh Jepang tuh, ya, di kota oh. di Niigata itu. Jadi Hmm. alhamdulillah yang tadinya sholat, kalau sholat Jumat tuh empet-empetan apa umpel-umpelan gitu di kayak apartemen sempit. Kalau Hmm. apartemen Jepang kan kecil-kecil ya Pak. Iya, iya, iya. Terus kita bisa bikin gedung ya lumayan lah untuk yang lebih proper. Jadi saya ngambil pelajaran kalau misalnya em, teman-teman dari Kementerian Keuangan atau dari siapapun ya punya sekolah, kesempatan untuk sekolah, saya rasa nggak melulu harus belajar terus. Hmm. Hmm. Kesempatan untuk bernetworking, bekerja sama dengan orang dalam organisasi itu sangat membantu sekali untuk pengembangan diri kita. Dan lumayan dari situ juga akhirnya saya dikirim oleh kampus untuk pergi ke sana, pergi ke sini kan, jadi lumayan juga. Jadi Oh, iya, ada iya, iya, iya. dengan uang apa beasiswa yang pas-pasan saya bisa pergi kemana-mana. Waktu S3 itu beasiswa dari Mombuso, dari Kemendikbudnya Jepang, dan dari situ kan saya bawa keluarga Pak, anak udah 3. Jadi Oh, jatah satu orang untuk berlima sama istri saya. Jadi kalau dibantu untuk pergi-pergi kemana gitu ya lumayan lah untuk. oh, luar biasa itu kisah perjuangan Bapak itu. Iya, iya. Dan saya kira yang bisa menjadi inspirasi generasi muda adalah bahwa sekolah tidak harus melulu sekolah sebenarnya, Betul Pak. Pak, iya. Membangun networking, apa mencari pengalaman berorganisasi, kelihatannya Ya, juga selama sangat, ada kesempatannya ya gunakanlah waktunya juga iya, untuk itu. luar Karena kalau saya biasa. ngelihat kalau kita melulu belajar dan ini rasanya semua orang bisa sih Pak. Tapi Mhm. yang nggak bisa kan membagi waktu untuk Betul, bersosialisasi, betul. itu sesuatu ini. Dan kita juga pernah mengenalkan budaya Indonesia waktu itu di festival di kampus. Kita kumpulin teman-teman ya belajar seadanya Pak. Kita waktu itu belajar tari kecak, belajar tari saman dari YouTube, terus kita manggung gitu Wah, seadanya. Baju minjem dari kedutaan. Ya, waduh. jadi ya dengan resource yang minim tapi kita bisa tampil, terus Iya. orang begitu ngelihat kita tampilnya bagus diundang kemana-mana. Jadi Oh, ya iya, itu iya. pengalaman luar biasa lah kalau menurut saya. Iya, 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 iya. Kalau kita belajar terus nggak akan dapet itu. Iya, 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 iya. Artinya tantangan dan kendala, keterbatasan pasti ada. Betul Pak. Tapi tinggal niat dan usaha kelihatannya ya. Iya. Oke, nah Pak Frans kemudian PhD kembali dan diangkat jadi eselon 3 ya, Ya, setahu saya. eselon 4 dulu lagi Pak, ngulang bahkan dari pelaksana dulu Pak, balik lagi pelaksana setahun, kemudian habis itu baru promosi eselon 4 lagi, ngulang lagi, eselon 4 lagi setahun setengah, baru eselon 3. Mhm, mhm. Nah dari eselon 3 di Kasubdit di Direktorat Transformasi Proses Bisnis di Dijen Pajak, baru waktu itu ditarik ke CTO, Hmm. Central Transformation Office, 2 tahun di sana, ditarik lagi oleh dipromosikan ke Kepala Biro KLI, KLI ya, betul, betul. Komunikasi dan Lain Informasi di Betul, Setjen. betul. Iya. Ya, Pak Frans, kemudian mungkin menarik ini sharing bagaimana Pak Frans mengembangkan KLI. Karena pada saat Pak Frans jadi Kepala Biro KLI itu banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Kementerian Keuangan dalam konteks komunikasi publik. Dan saya kira saya sangat bangga sekali karena saya ikut membidani Nah, iya. terbentuknya KLI waktu itu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan bahwa kemudian KLI bisa berkembang sebagaimana lembaga-lembaga komunikasi publik yang terkemuka di Indonesia. Dulu Pak Fran waktu pertama kali kan kita itu dibentuk belakangan, yang paling menonjol dulu adalah Biro Humasnya Kementerian Luar Negeri.
Dulu Pak Hmm. Marty anunya, Ya, Martin Pak Marty Nalegawa ya. Natalegawa. Nah, jadi kita belajar banyak dan nampaknya memang tidak mudah melakukan Hmm. komunikasi publik yang bisa diterima masyarakat, tapi pada saat yang sama juga sesuai dengan pola dan stylenya pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Karena dulu itu kalau informasi dari pemerintah itu adanya salah aja gitu. Iya, iya, Gimana menarik. pengalaman Pak Frans Ya, waktu itu ya? saya kan meneruskan ya dari Bapak ini sebenarnya. Fondasi yang kuat udah Bapak berikan di situ. Dari struktur organisasinya, dari orang-orangnya sebenarnya udah cukup luar biasa kalau menurut saya. Jadi saya sebenarnya cuman apa ya, menyuntikkan apinya aja gitu Pak, supaya mereka bisa lebih bekerja dengan dengan jiwa yang semangat gitu dan juga bisa memberikan yang terbaik. Jadi memang apalagi kan sebagian besar dari mereka milenial Pak. Mhm. Itu mungkin saya bisa dibilang paling tua kali kalau begitu masuk ke situ. Bapak dibilang tadi saya muda, di sana paling tua karena anak-anak muda semua di situ isinya. Saya lihat ini mereka memang kalau anak-anak milenial sekarang itu kan agak berbeda ya Pak. Bukan berarti dalam beda dari sisinya, tapi dari sisi pola bekerjanya, cara berpikirnya itu berbeda. Nah, saya mencoba untuk masuk ke dunia mereka gitu. Bagaimana mereka, oh cara kerjanya begini. Saya coba selami. Cuma kita akhirnya saya mencoba untuk bagaimana ya supaya mereka menjadi lebih mengeluarkan kreativitas dan jiwa komunikasinya kepada publik tanpa harus dicegah-cegah. Nah, saya akhirnya memberikan keluasan kepada mereka. Pokoknya dia bilang kalian boleh mengerjakan sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan passion mereka, tapi ini koridornya ya, maksudnya Mhm. jangan lewat dari sini. Ya, habis itu saya lepaskan aja ke mereka dan dengan begitu mereka lebih ini Pak, lebih eager dan lebih semangat untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi saya tinggal mengawasin aja jangan sampai lewat dari koridor. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak, memang beda ya pola komunikasi dulu sama sekarang. Karena sekarang media sosial kan lebih Hmm, lebih ini Pak, lebih dominan. betul. Dan kebetulan saya punya background suka menulis Pak. Jadi itu juga saya gunakan untuk membantu juga sekaligus mengerjakan secara langsung beberapa hal yang memang saya anggap perlu saya buat contohkan buat ke anak-anak itu bahwa bisa loh ternyata kepala bironya nulis juga gitu. Dan itu juga saya gunakan kesempatan itu juga untuk memberikan motivasi buat mereka juga ada kebanggaan karena mohon maaf Pak, namanya humas dulu kayaknya orang di belakang gitu ya Betul, Pak. betul, betul. Jadi kita dengan begitu memberikan semacam spirit the corps buat mereka, oh humas tuh penting gitu. Apalagi pas Bu Menteri kan Pak ya, Ya. beliau kan mengedepankan bahwa komunikasi itu bagian dari kebijakan publik. Jadi kayaknya waktu itu beliau ingin supaya saya hadir di setiap rapat pimpinan, dapat jadi supaya tahu bahwa suatu kebijakan itu prosesnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai cuma di ujung ngeluarin siaran pers gitu Ya, kan ya, Pak. ya, ya. Atau ketemu orang ditanya nggak tahu apa-apa latar belakang seperti apa. Jadi memang perubahan-perubahan yang itu saya akuin selain dari fondasi yang kuat dari Bapak juga, dari Bu Menteri memang mempunyai peran yang cukup kuat Pak sehingga mau nggak mau saya juga harus mengimbangi keinginan beliau. Itu yang membuat kita juga lumayan harus kerja keras di awalnya, tapi setelah mengikuti gaya beliau kita lebih paham. Dan dengan pola seperti itu lama-lama anak-anak terbiasa dan akhirnya bisa ya berkembang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kuncinya memang bagaimana bisa bekerja sama dengan para anak-anak muda itu, kemudian juga kita mengembangkannya dan juga tentu saja dibantu dengan tadi Pak, walk the talk-nya dari para pimpinan itu. Karena begitu Bu Menteri concern dengan masalah komunikasi, mau nggak mau kan eselon satu yang semuanya juga ikut concern, ya akhirnya terbangun ekosistem yang baik untuk mengembangkan humas itu sendiri. Itu yang mungkin berbeda dengan dulu. Dan penggunaan media sosial juga membantu ini Pak, karena terus terang tadi dengan ya sedikit kemampuan saya untuk menulis, saya juga berani memberikan nggak kalau siaran pers kan mohon maaf agak formal ya Pak, maksudnya polanya Betul, betul. Iya. ini apa sih bahasanya gitu. Jadi dengan ada media sosial ini justru terbantu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari dan Sehari-hari. juga bisa kita juga bisa tahu apa respon publik seperti apa kan dari reply-nya, dari jawabannya dan juga kita bisa kalau misalnya kita melalui YouTube berapa yang nonton kan juga kita tahu mana yang disenengin mana enggak. Jadi lebih mudah buat kita untuk memberikan evaluasi sehingga kita bisa terus maju. Saya ingat waktu itu pernah waktu awal jadi kepala biro KL itu Pak, saya lapor ke Bu Menteri, Bu, kita mau pasang iklan nih di koran, kira-kira jumlahnya segini gitu. Saya sebut angka 1M gitu. Terus dia cuma nanyanya simpel aja. Kamu tahu nggak berapa orang yang baca?
kamu tahu nggak berapa orang yang ngerti gitu. Mendingan kamu taruh di media sosial gitu. Akhirnya kita cancel itu. Ya, ya, ya. Ya sesimpel itu sih Pak sebenarnya. Cuman memang harus didukung tadi environment tadi karena kekuatan leadership ya Pak ya. Dari bapak-bapak eselon 1 juga mendukung, akhirnya kita bisa maju seperti itu. Iya, iya, luar biasa, Mas Franja. Jadi memang kita harus akui kita sangat beruntung dengan pimpinan kita, dengan Bu Menteri Keuangan ya. Karena figur Bu Menteri sendiri itu sudah sangat sangat menjual gitu loh. Betul, betul Pak. Jadi Iya, apa yang diomongin oleh Bu Menteri, apa yang keluar dari Bu Menteri itu pasti kalau istilah sekarang kan jadi viral gitu loh. iya betul. Dan kita punya keberuntungan itu di Kementerian Keuangan sehingga kita terbantu Iya. melakukan komunikasi publik dengan sebaik-baiknya. Nah, namun demikian memang akhirnya tidak mudah gitu melayani Bu Menteri yang sudah punya Betul. pengalaman luar biasa, gitu, kemampuan artikulasi yang luar biasa kepada publik, sehingga KLI kan harus mengikuti Betul Pak. selera, Betul. gaya, kemampuan Bu Menteri, Mm. dan saya kira Pak Frans berhasil membawa Biro KLI untuk mengikuti itu. Dalam pengalaman ini, Pak Frans ya, ada nggak pengalaman yang Pak Frans ingat betul sesuatu yang tidak bisa dilupakan? Apakah dari sisi uh, apa ketir-ketirnya gitu ya, apa dari sisi keberhasilan kegembiraannya begitu? Wah banyak tuh Pak kalau Iya, itu. iya. Itu menurut saya sih dari seluruh pengalaman kerja saya 4 tahun di KL itu yang paling mengesankan ya. Betul kata Bapak tadi, memang faktor Bu Sri Mulyani itu sangat ini sekali ya berpengaruh. Terutama ketika kita harus tadi menuangkan informasi-informasi kepada publik. Saya ingat waktu pertama kali beliau jadi menteri itu kan ada medsos-medsos yang akun palsu Pak atas nama dia. Jadi pada awal dia belum punya medsos, beliau agak sedikit trauma kayaknya digunakan, kayak belum punya pandangan bahwa medsos itu penting untuk itu. Saya bilang kepada beliau, Bu, ini kayaknya Ibu perlu bikin medsos, Facebook dan Instagram untuk supaya kita bisa mengkomunikasikan apa sih yang Ibu lakukan dan Ibu ingin sampaikan kepada publik. Waktu itu kayaknya masih mikir-mikir lah beliau. Perlu waktu sebulan tuh Pak untuk Iya. menunggu akhirnya beliau oke. Saya ingat medsosnya Ibu tuh pertama kali muncul 10 November 2016 karena waktu itu pas Hari Pahlawan beliau menyampaikan apa sih pahlawan menurut versi beliau. Dan itu sangat luar biasa. Dan setelah itu baru kita coba untuk mengajak beliau, akhirnya malah beliau sendiri yang sangat berkenan dan juga menikmati kayaknya. Kita ajak beliau untuk ngevlog, kemudian Ya, juga bicarakan anak muda, dan beliau sangat support dan dia mengatakan please gunakan saya kalau memang itu dibutuhkan. Jadi ya udah kita makin makin semangat makin ya, makin bersemangat semangat. gitu. Nah, ada pengalaman yang menarik Pak pada saat waktu kita mau menggunakan lah istilahnya beliau itu menggunakan beliau itu ada namanya mannequin challenge waktu itu. Jadi waktu itu beliau memberikan kuliah umum di Universitas di Unpad ya Pak di Bandung. Terus kita bikin apa nih kita ke teman-teman di Biro KLI. Kita bikin ada yang namanya mannequin challenge, jadi kita bikin kayak adegan stop gitu, terus nanti diambil kameranya. Itu anak muda banget Pak waktu itu lagi ngehits lah ya. Yang kita nggak akan ngebayangin kalau seorang menteri akan melakukan itu gitu. Itu saya membujuknya beliau juga seperti apa bentuknya beliau. Ya ini Bu, saya hampir nyontoin tuh di YouTube ada ini kayak gini. Oh oke gitu. Wah kita senang banget begitu oke. Wah itu jadi viral tuh. Dan saya ada di situ Bapak waktu ada itu. juga ya. Saya kaget, ini Frans hebat sekali bisa mempengaruhi Bu Menteri Iya Bu kita Menteri juga itu. nggak nyangka Hebat itu dan sekali itu. ternyata beliau enjoy. Nah, itu pertama. Iya. Terus kalau pekerjaan Pak, kalau saya bilang ke teman-teman di Biro KL itu, pokoknya kalau Ibu mau sesuatu minta hari ini kita harus sudah selesai kemarin. Dia bilang gitu. Dalam artian kita harus berpikir one step ahead dari beliau, jangan sampai nanti. Jadi ada keuntungan sendiri saya selalu ikut beliau Pak. Jadi saya bisa tahu jalan pemikirannya seperti apa. Dia kan eh, apa yang diucapkan kemudian apa yang dia pikirkan kita bisa menebak sehingga itu memudahkan kami untuk mengetahui aspirasi apa sih yang mau dia sampaikan kepada Hmm. publik. Itu Iya, salah iya. satu keuntungannya dan
Itu semua coba saya tuliskan, jadi nggak cuma dari sisi formal, tadi juga saya tuliskan di medsos dan lain sebagainya. Dan memang betul kata Bapak tadi, apa yang saya tuliskan, bahkan mungkin Bapak pernah baca juga waktu saya memposting sesuatu tentang Ibu, waktu itu kita naik pesawat biasa ya, bukan pesawat, bukan di bisnis kelas, itu viral juga. Padahal saya cuma ngasih tahu bahwa Ibu mau naik pesawat gini gini gini, itu viral.